Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang titrasi asam basa. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mendapatkan keberkahan ilmu yang sedang diajarkan ini ya. Oke, kita langsung masuk di titrasi asam basa. Kita bahas dulu nih pengertian dari titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi adalah metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi berdasarkan pengertian ini bahwa terdapat dua zat, ya, di mana satu zat ini akan ditentukan kadarnya dan satu zat lagi itu sudah diketahui konsentrasinya. Nah, titrasi asam basa ini adalah titrasi yang melibatkan larutan asam dan juga larutan basa. Oke. Nah, jenis-jenis titrasi asam basa ada apa aja? Yang pertama ada asidimetri. Apa sih asidimetri? Asidimetri ini adalah penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan baku asam. Ya, asal katanya dia dari kata asid yang artinya adalah asam. Berarti larutan baku yang digunakan adalah asam. Digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan basa. Kemudian yang kedua ada alkalimetri. Nah, alkalimetri ini adalah penentuan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan baku basa, ya, dari asal kata alkali yang artinya adalah basa. Jadi untuk alkalimetri larutan bakunya adalah basa dan yang ditentukan konsentrasinya adalah larutan yang bersifat asam. Kemudian ada istilah-istilah dalam titrasi asam basa yang harus kalian kenal. Yang pertama ada titran atau titer. Nah, titran atau titer ini adalah zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi kita sudah punya dua zat ya. Untuk titrasi ini kita melibatkan dua zat. Zat yang pertama yang sudah diketahui konsentrasinya, yang satu lagi yang akan ditentukan konsentrasinya. Nah, zat yang sudah diketahui konsentrasinya ini yang disebut sebagai titran atau titer. Titran atau titer ini biasa diletakkan di dalam buret. Kemudian yang kedua ada titrat. Nah, titrat ini apa? Titrat ini adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Ya, titrat ini nanti diletakkan di dalam Erlenmeyer. Istilah selanjutnya yang ketiga ada larutan baku atau disebut juga sebagai larutan standar. Nah, larutan baku ini adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi, larutan baku itu sama seperti titran atau titer, ya. Jadi dia sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian yang keempat itu ada titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini adalah titik di mana perubahan warna indikator terjadi. Yang tadinya biasanya di titrasi asam basa ini kita pakai indikator adalah PP atau phenolphthalein. Yang tadinya dia tidak berwarna, ketika sudah mendekati atau sudah mau mencapai titik akhir titrasi, warna indikator ini berubah menjadi pink seulas. Kemudian yang kelima adalah titik ekivalen. Apa titik ekivalen? Titik ekivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Berarti jumlah mol asam dan jumlah mol basanya adalah sama. Kemudian ini adalah rangkaian alat titrasinya. Ya, kita punya ini dia rangkaian alat titrasinya, di mana ini yang disebut sebagai klem atau penjepitnya. Kemudian ini adalah buret dan yang kemudian ini tiang besi inilah yang disebut sebagai statif. Nah, selanjutnya di sini adalah yang disebut sebagai keran buret. Inilah yang akan mengontrol lajunya keluarnya air atau keluarnya larutan ya. Bisa besar atau bisa kecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini tabung inilah yang disebut sebagai Erlenmeyer. Jadi yang ditaruh di Erlenmeyer adalah titrat, kemudian yang ditaruh di buret ini adalah titran, ya. Ya, ini adalah titrat atau larutan bakunya. Oke, kita lanjut. Ada kurva titrasi asam basa. Ada 4 jenis kurva. Yang pertama kita bahas dulu yaitu kurva titrasi asam kuat basa kuat. Nah, untuk kurva titrasi asam kuat basa kuat bentuknya dia nanti akan seperti ini.
Ya, kita perhatikan ini adalah pH yang dihasilkan selama proses titrasi asam basa. Kemudian di sini adalah volume basa yang ditambahkan. Nah, ini diperolehlah titik ekivalennya sama dengan 7. Yang artinya nanti larutan yang dihasilkan dari proses titrasi asam basa ini dia bersifat netral. Ya, bentuknya dia kurvanya dari bawah ke atas. Dan diperoleh titik ekivalen sebesar 7. Nah, kemudian untuk kurva titrasi asam lemah dengan basa lemah, jadi dua-duanya ini lemah. Untuk asam lemah dengan basa lemah, bentuk kurva titrasinya adalah seperti ini ya. Dia dari atas nih menuju ke bawah. Titik ekivalen tetap sama, dia titik ekivalennya adalah pH sama dengan 7. Ya, ini basa lemah, dia ke asam lemah. Bentuknya saja yang berbeda, tapi tetap titik ekivalennya untuk asam kuat, basa kuat dia sama-sama 7, sama seperti asam lemah dan juga basa lemah. Nah, untuk kurva titrasi asam kuat basa lemah, nanti dia bentuknya seperti ini. Ya, hampir sama dengan asam kuat basa kuat tadi, bedanya adalah di titik ekivalen. Kalau tadi di asam kuat basa kuat titik ekivalennya sama dengan 7, untuk asam kuat basa lemah titik ekivalennya itu adalah di bawah 7, yang menunjukkan bahwa larutan yang dihasilkan dia bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena di sini asamnya yang kuat, sedangkan basanya bersifat lemah. Jadi yang kuat dia akan lebih menang. Kemudian titrasi asam lemah dengan basa kuat, bentuk kurva titrasinya adalah seperti ini. Ya, hampir sama dengan yang tadi asam kuat basa kuat, tapi dia tidak dimulai dari titik 0 ya. Dia jauh dari titik 0. Kemudian dia di sini pH-nya atau titik ekivalennya ditentukan atau kita temukan dia di atas 7. Yang artinya pH larutan yang dihasilkan dari proses titrasi asam basa ini dia bersifat basa. Kenapa bersifat basa? Karena di sini dia tersusun dari basa kuat. Ya, karena basanya yang kuat sedangkan asamnya dia lemah, makanya basanya yang menang atau nanti larutannya akan bersifat basa. Kemudian di rumus umum titrasi asam basa. Nah, rumus umum titrasi asam basa ini prinsipnya itu mol asam harus sama dengan mol basa. Nah, mol asam sama dengan mol basa, kita tahu rumus mol yang berkaitan dengan konsentrasi atau molaritas, yaitu M sama dengan N per V. Nah, kalau kita mencari M-nya atau molnya, berarti tinggal kita kalikan M dikalikan dengan V. Jadi rumus ini bisa kita buat dia nanti jadi seperti ini. Jadi ini rumus molnya ya. M1 kali V ini kan, M kali V ini adalah rumus untuk mencari mol. Ya. M1 dikali V1 dikalikan lagi dengan sigma H+. Nah, sama dengan M2 dikali V2 dikalikan dengan sigma OH-. Nah, di mana M ini adalah konsentrasi atau molaritas dari larutannya, kemudian V adalah volume larutannya, dan di sini ada sigma H+ menunjukkan jumlah ion H+, dan ada sigma OH- dia menunjukkan jumlah ion OH-nya. Kita langsung masuk di contoh soalnya. Yang pertama, sebanyak 20 ml larutan KOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar dengan menggunakan indikator PP. Ternyata dibutuhkan 25 ml HCl 0,1 molar. Nah, berapakah molaritas larutan KOH-nya? Dari sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, dia diketahuinya adalah V-nya si KOH. Kemudian di sini ada HCl-nya 0,1 molar, berarti molaritas HCl-nya adalah 0,1 M. Nah, ternyata dibutuhkan 25 ml HCl, berarti volume HCl-nya sebesar 25 ml. Ya, sudah semua diketahui, yang sudah kita tulis, kita tulis lagi, berarti yang ditanya di sini adalah molaritas KOH-nya atau molaritas larutan basanya. Oke, kita langsung masuk saja ke rumus titrasi asam basa, yaitu M1V1 dikali sigma H+ sama dengan M2 dikali V2 dikali sigma OH-. Kita masukkan M1, berarti yang sebelah kiri sama dengan ini, dia semuanya punya asam ya. Nah, M1-nya kita punya 0,1, kita taruh di sini 0,1. V1 atau V asamnya adalah 25, kemudian sigma H+ atau jumlah H dari HCl-nya adalah 1. Kemudian sama dengan M2 ini yang mau kita cari ya, karena ini adalah molaritas basa atau molaritas KOH-nya. Nah, V-nya yaitu V basanya itu dia adalah 20. Kemudian sigma OH-nya, jumlah OH dalam KOH adalah 1. Jadi bisa kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. M2 dikalikan dengan 20, volumenya tadi 20 ya, dikalikan dengan sigma OH-nya adalah 1.
Nah, yang sebelah kiri ini hasilnya dia adalah 2,5, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah 20M2. Nah, kita tinggal cari M2-nya dengan pakai rumus apa? M2 tinggal kita bagi ya, sama dengan 2,5 dibagi dengan 20. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu adalah 0,125 molar. Berarti inilah molaritas larutan KOH yang digunakan atau yang ditentukan tadi. Ya, ini molaritas KOH yang sudah kita peroleh. Jadi seperti itu cara penentuannya. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada soal berapa massa NaOH yang terlarut dalam 100 ml larutan jika pada titrasi 25 ml NaOH membutuhkan 15 ml H2SO4 0,1 M dengan indikator PP. Air Na23, O-nya 16 dan H-nya adalah 1. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di sini pertama kali kita ketemukan ya massa NaOH yang terlarut dalam 100 ml larutan. Ya, 100 ml larutan berarti kita tulis volume larutan NaOH-nya adalah 100 ml. Nah, kemudian pada saat titrasi, inilah yang terlibat ya, ada 25 ml NaOH, ada 15 ml H2SO4 0,1 M. Berarti di sini saat titrasi, volume NaOH-nya adalah 25 ml, kemudian volume H2SO4-nya tadi di soal adalah 15 ml, dan konsentrasi H2SO4-nya adalah 0,1 molar. Nah, AR-nya atau karena di sini baru diketahui AR, kita akan mencari MR NaOH. Tinggal kita jumlahkan, karena semua jumlahnya 1, berarti tidak perlu kita kalikan. Jadi kita tinggal tuliskan jumlahnya yaitu 23 ditambah 16 ditambah 1. Hasilnya adalah 40. Oke. Kemudian yang ditanya di sini adalah massa NaOH-nya. Ya. Yang pertama kita cari adalah molaritasnya dulu, pakai rumus molar titrasi yaitu M1 V1 dikali sigma H plus sama dengan M2 dikali V2 dikali sigma OH min. Kita masukkan data yang ada, M1 untuk asamnya yaitu adalah 0,1 tadi ya, kemudian V-nya adalah 15, jumlah H plusnya adalah 2 karena H2SO4 itu H-nya ada 2. Kemudian sama dengan M2 yang kita cari dulu, V2-nya adalah 25 ya. Jadi untuk pada saat titrasi ini volume NaOH yang kita pakai adalah ini, bukan yang ini ya, bukan yang 100. Ini 25 dikalikan OH minnya adalah 1. Ini dia hasilnya, yang sebelah kiri 3. Nah, yang sebelah kanan adalah 25 dikali M2. Nah, kita cari M2-nya itu sama dengan 3/25. Hasilnya adalah 0,12 molar. Nah, baru kita peroleh di sini yang diperoleh adalah molaritasnya. Sedangkan yang ditanya adalah massa NaOH-nya. Tinggal kita cari massa NaOH ketika diketahui molaritasnya, kita pakai rumus yang M sama dengan gram per mR dikalikan 1000 per V. Ini rumus sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan M-nya adalah 0,12, G-nya tetap, mR-nya adalah tadi 40, ini 1000 per V dalam mililiter, yaitu 100 ml tadi di soal. Nah, ini ada yang bisa kita coret. Kita coret dulu nih 1000-nya ya, nolnya 2 di atas dengan 100 yang di bawah nih. Nah, kemudian ada 0 lagi di atas dan di bawah. Kita coret yang 0 yang di atas 1, di sini juga 1. Berarti sisanya tinggal nanti ini di atas ada gram, karena gram plus 1 hasilnya gram, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Berarti tinggal kita dapat gramnya, kita kalikan silang, yaitu tinggal kita kali 0,12 dikalikan 4. Diperolehlah hasilnya sebesar 0,48 gram. Inilah massa NaOH yang dilarutkan dalam 100 ml larutan. Oke, sampai di sini semoga kalian jelas dengan penjelasan yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Semoga kalian paham dan kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.